Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini pelajaran kita atau pelajaran yang akan kita pelajari tentang apa? IPAS, ya, IPAS tentang gaya. Yuk sekarang keluarkan bukunya, buku kebiasaan dan juga buku ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Risa. Kemana? Sakit. Ya, bagi yang sedang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Amin. Yuk, sudah dibuka semuanya? Ya. Sekarang dibuka halaman 150 tentang gaya. Kalian baca dulu itu halaman 150 10 menit. Kalian baca. Sudah selesai? Berdasarkan dari hasil bacaan kalian, ini kamu tadi membaca tentang apa? Gaya. Seperti ini.
Pindah depan. Kalau ini namanya Dorong. dorong. Apa yang terjadi kalau kursinya begitu didorong? Bergerak dan bergerak. Itulah yang dinamakan apa? Gaya. Oke, coba Lutfi tuliskan di sini. Gaya. Gaya. Gaya di sini bukan gaya nangis, gaya turun, gaya luwe, gaya lorong, bukan ya. Gaya yang dimaksud di sini apa? Gaya adalah yang kalian ketahui tentang gaya kira-kira berdasarkan tindakan yang belum dilakukan. Dorongan yang membuat benda bergerak. Oke, tarikan gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan apa? Perpindahan benda. Perpindahan benda. Nah, ini ciri gaya. Gaya dorongan dan tarikan. Didorong, ditarik, dan menyebabkan benda itu berpindah tempat. Ini seperti pada bacaan pada cerdaslah kamu. Nih, tahukah kamu apa yang dilakukan pemain bola untuk membuat bola masuk ke dalam gawang? Kira-kira apa yang dilakukan? Menendang. Menendang ini biasa. Ini ya. Ini namanya menendang. Setelah bolanya itu ditendang, bolanya biasa bergerak memasuki gawang. Nah, itulah yang dinamakan gaya. Nih, pemain bola menendang bola kuat-kuat ke arah gawang. Tendangan akan mendorong bola untuk memasuki gawang. Kira-kira bola bergerak karena ada apa? Karena adanya dorongan atau gaya dari siapa tadi sing nyepak bola? Yang Pemain bola. Bola berpindah karena ada dorongan sepaan tadi dari pemain. Nih, gaya adalah bentuk tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Ini menyebabkan perpindahan benda. Jadi, lek iki bendane ndak berpindah, apakah disebut gaya? Tidak, karena bolanya dijejer. Bolanya mbok jawabne, lek bolanya menang berarti tidak ada gaya. Nah, seperti itu. Ciri gaya yaitu adanya tarikan dan dorongan yang mengakibatkan benda bergerak dan berpindah. Lek bergerak ya otomatis berpindah tempat. Ya benar. Misal sampean contohnya kamu duduk, tiba-tiba kamu geser gone si Lala. Kira-kira kamu berpindah tempat enggak? Berpindah toh? Lah enggak berpindah jenenge piye? Meneng gene kursinya iki tiba-tiba gone Lala, meneng tiba-tiba berpindah tempatnya jenenge piye? Ngilang. Jenenge ngilang. Gaya ngilang. Pindah tempatnya ngilang, langsung meneng ngilang. Ini ya. Lanjut ke dalam materi. Gaya dalam bentuk tarikan apabila gaya terletak di depan arah gerak benda yang dikenai gaya. Gaya dalam bentuk tarikan apabila gaya terletak di depan arah gerak benda. Nah, ini gaya ini dengan ditarik. Ya lah, ditarik. Jadi gayanya di depan benda. Lek didorong, gayanya ning di belakang benda. Ya. Contoh gaya dalam bentuk tarikan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Angkat tangan. Ya, Lala. Oke, hop, satu. Buka laci meja belajar. Wildan yang kedua. Ya, Wil. Sudah ada di buku. Coba kamu baca.
Oh ya, betul. Pedati. Pedati itu apa? Tahu pedati? Pedati itu cikar. Tahu cikar? Enggak lupa ya, ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Cikar itu kalau sekarang cikar itu enggak ada. Yang ditarik sapi itu enggak ada. Adanya ditarik kuda. Oke. Ini ya, tadi gaya tarikan apabila gaya terletak di depan, menarik gayanya yang ada. Ini ya. Kalau gaya dorong, tadi gayanya di belakang, didorong, disuruh, temburi. Nah, disuruh. Oke. Gaya dalam bentuk dorongan apabila gaya terletak di belakang alat gerak benda yang dikenai gaya. Contohnya, coba gaya dorong. Yepin. Becak melaju kencang karena dikayu dengan kuat oleh tukang becak. Oke, becak. Numpak becak. Lupa apa sama di budal sekolah? Naik apa lagi? Sepeda. Sepeda itu kan dikayuh biar bergerak, biar berpindah tempat. Ada lagi? Alif. Bola masuk ke gawang karena ditendang oleh pemain bola. Oke, betul. Vicky? Oh ya. Ada lagi? Yuk. Siapa? Ayo. Wildan. Bola sama juga karena didorong oleh tukang sampah. Oke, betul. Itu contoh dari gaya tarik dan gaya dorong. Dari penjelasan Bu Lutfi, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kerjakan latihan di bawahnya, kegiatan individu. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, kita akan bahas satu per satu. Baiklah. Untuk yang nomor 1, kira-kira gambar apakah itu? Orang membuka pintu. Oke, peristiwanya orang membuka pintu. Coba kalian amati. Orang membuka pintu, pintunya dibuka. Gini ya. Kira-kira gaya apa yang terjadi? Gaya tarikan. Karena adanya tarik menarik. Gaya tarikan tadi letaknya di mana? Di depan atau belakang? Di depan dari benda. Ya. Yang kedua, orang ngapain itu? Menendang bola. Baiklah, orang menendang bola. Kira-kira gaya apa yang terjadi? Dorongan. Ditendang gini, didorong. Gaya dorong. Oke. Yang nomor 3. Apakah itu? Menarik gerobak. Ditarik. Ini. Nah, gaya apakah yang terjadi? Gaya tarikan. Yang nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Melempar bola. Gaya apa yang terjadi? Dorongan. Gaya dorongan. Coba kita akan belajar bersama di kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok. Ibu akan pandu. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Teman yang di sampingmu. Nah, ini di sampingmu ya. Coba kalian amati. Yuk, diamati kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kalian kerjakan petunjuknya. Ini ya nomor 1, gaya apa yang diperlukan sebuah sepeda agar dapat berjalan? Coba diskusikan dengan kelompokmu. Diskusikan dulu dengan kelompokmu. Dan dari mana asal gaya yang diperlukan oleh sepeda tersebut? Nah, tulis pada lembar jawaban yang tersedia di buku.
Kira-kira gaya apa yang diperlukan? Sudah selesai? Ya. Sudah. Baiklah. Kalau sudah selesai, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut kelompok 1 diwakili oleh Mas Vicky, kelompok 1. Silakan Mas Vicky, coba kamu paparkan itu. Gaya apa saja yang diperlukan? Apa saja yang diperlukan untuk agar tunggal berjalan? Gaya dorongan dan gaya otot. Gaya dorongan dan gaya otot. Terus lanjut yang kedua. Bagaimana asal gaya yang diperlukan oleh sepeda tersebut? Dari kaki. Dari kaki. Menurut kelompok 2 dan kelompok 3 sudah tepatkah jawaban dari kelompok 1? Kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana? Ayo dijawab Pak Mem. Kira-kira sudah betul. Karena gaya yang diperlukan oleh sebuah sepeda adalah gaya apa tadi? Dorong. Coba kalian amati sepeda bila tidak dikayuh akan bagaimana? Berhenti atau diam. Tidak ada perpindahan tempat. Kelompok 2 diwakili oleh Ilva. Tidak ngantuk, yo Ilva. Coba hasil diskusinya. Gaya dorongan. Dari mana asal gaya dorongannya? Dari kaki. Oke, dari kaki. Gaya dorongan dari kaki. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Silakan paparkan hasil diskusi kalian diwakili oleh Alif. Jawabannya adalah gaya dorongan. Ya. Gaya dorongan. Kenapa gaya dorongan? Karena menggunakan kaki untuk memancar sepeda. Oh ya. Menggunakan kaki ojo memancal loh. Mendorong. Oke, mendorong. Karena butuh gaya dari kaki untuk mendorong. Bagaimana asal gaya yang diperlukan oleh sepeda? Dari kaki. Dari kaki. Oh, dari kaki. Dari pemaparan kelompok 1 dan kelompok 1, 2 dan 3, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sudah mengerti? Sudah? Kalau sudah mengerti, untuk tugas individu, kerjakan, ayo berlatih. Sudah selesai? Ada kesulitan dari soal nomor 1, 2, 3 sampai 5? Sudah bisa mengerjakan semua. Mari kita bahas satu persatu. Tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda disebut gaya. Oke. Sampai dikoreksi ya yang salah dibetulkan. Salah, ada yang salah? Ya, betul semua. Nomor 2. Gaya yang terletak di depan arah gerak benda adalah gaya yang berupa tarikan. Tadi ya, tarik. Ini. Sedangkan bola dapat masuk ke gawang karena mendapat gaya dari pemain bola yang berupa dorongan.
Kalau 2 orang, jelasnya abot, jadi lebih kuatnya disertai dengan 6 orang. Dari penjelasan Bu Lutfi dari yang pertama sampai terakhir kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, Lutfi akhiri dulu materi pelajaran IPA tentang gaya. Untuk minggu depan kalian pelajari pengaruh gaya. Mohon ketua kelas untuk memimpin program.